Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak, Ibu dosen pengampu mata kuliah alat riset dan pengembangan akademik. Perkenalkan kami dari kelompok 5, eh, kelas SD A1, ingin mempresentasikan hasil kami mengenai meta analisis intervensi pembelajaran mandiri terhadap prestasi akademik daring dan juga hybrid. Untuk anggotanya ada Ilham dengan NIM 23, Brilian dengan NIM 24, saya Angga dengan NIM 98, ada Altaf dengan NIM 102, dan ada Fikar dengan NIM 116. Nah, untuk pendahuluannya dalam satu dekade terakhir, pendidikan tinggi mengalami pergeseran besar dari pembelajaran tatap muka dengan format daring dan juga hybrid, yang dipercepat juga oleh pandemi COVID-19. Nah, kondisi ini menuntut mahasiswa untuk memiliki standar belajar yang tinggi, menjadikan konsep self-regulated learning atau SRL semakin penting. SRL ini melibatkan pengaturan diri secara proaktif untuk mencapai tujuan akademik dan terbukti berkaitan erat dengan keberhasilan belajar, khususnya di lingkungan daring. Namun berbagai intervensi telah diperkembangkan untuk meningkatkan SRL. Namun hasil penelitian menunjukkan keberagaman efektivitas. Oleh karena itu, studi kami melakukan meta-analisis terhadap penelitian eksperimental dan kuasi eksperimental untuk mengevaluasi pengaruh intervensi SRL terhadap prestasi akademik serta identifikasi faktor-faktor moderator seperti jenis intervensi dan juga jenjang pendidikan. Nah, teman ini diharapkan akan menjadi dasar bagi perencanaan sistem pembelajaran daring yang efektif dan juga adaptif. Nah, untuk metodologinya, eh, yang pertama mengikuti Prisma 2020 dan juga Cochrane Handbook. Pencarian jurnal dilakukan di Scopus, WOS, ERIC, dan juga Google Scholar, menggunakan kombinasi kata kunci intervensi SRL, prestasi akademik, dan konteks daring atau hybrid. Yang kedua, hanya studi eksperimental dan kuasi eksperimental dengan peserta didik, intervensi berbasis e-modul, dan juga pengukuran SRL standar yang disertakan. Studi non-relevan atau tanpa data kuantitatif akan dikeluarkan. Yang ketiga, seleksi melalui screening judul abstrak dan juga peninjauan teks penuh. Data yang dikumpulkan mencakup karakteristik studi, data intervensi, dan data statistik seperti mean, standar deviasi, dan juga jumlah data atau N untuk analisis efek. Dan yang terakhir, analisis standar efek menggunakan JASP, menghitung coherence D dan juga confidence interval 95%. Heterogenitas diuji dengan I square, Q, dan tau square, dilakukan analisis moderator dan subgroup serta uji bias publikasi berupa funnel plot, Eggers, dan Beck dan Mazumdar. Untuk selanjutnya ada hasil meta-analisis, mungkin bisa di next. Baik, yang pertama masuk ke dalam hasil dari proses seleksi, studi, dan hasil pencarian literatur, yang mana terbagi menjadi 4, ada identifikasi dan strategi pencarian, meliputi 5 database yang kita cari, salah satunya ERIC, Education Source, Academic Search Ultimate, Computer Source, dan lain sebagainya. Yang pertama, selanjutnya kita menggunakan 3 konsep kunci dengan operator N, yang memastikan pencarian kita meliputi 2 kontrol tadi. Untuk periodenya 2021 sampai 2025, dan untuk publikasi awal kita menemukan 7.171 publikasi. Selanjutnya ada eliminasi secara bertahap, dimulai dari eliminasi duplikasi yang menghasilkan 5.458. Selanjutnya kita men-screening judul dan abstrak yang menghasilkan 512 artikel. Selanjutnya ada evaluasi teks lengkap meliputi efek intervensi dari SRL sendiri, ya, terus pembelajaran online ataupun hybrid, sama desain eksperimental plus kontrol. Terus habis itu didapatkan 50 artikel yang memenuhi kriteria. Selanjutnya kami melakukan seleksi final, yakni berdasarkan skop yang telah kelompok kami tentukan dan sesuaikan, dan kualitas tinggi untuk analisis, dan berakhir 20 studi yang terpilih untuk di meta-analisis. Next. Berikut merupakan gambaran dari flowchart atau diagram Prisma yang saya sebutkan sebelumnya. Mungkin bisa di next saja. Untuk hasil dari karakteristik studi yang disertakan, ada 20 artikel. Lalu untuk jenjang pendidikannya bisa mulai pendidikan dasar, menengah, hingga ke perguruan tinggi. Mata pelajarannya bisa meliputi STEM ataupun non-STEM.
sehingga beragam dari bidang studinya. Untuk durasi intervensi mulai dari 1 sampai 24 minggu, dan rentang waktunya itu sangat bervariasi. Untuk metodologinya kita menggunakan eksperimental, kuasi eksperimental dengan kelompok kontrol. Selanjutnya ada ukuran sampel, ada mulai dari 30 hingga mencapai 2.500 sekian, dan peserta per studinya itu variasinya sangat luas, dan ukuran efek kita menggunakan Cohen, dan hasilnya meliputi negatif kecil hingga positif besar. Hal ini bisa kita katakan sangat hetero dan bisa dikatakan juga robust terhadap penelitian kita. Mungkin bisa di next. Ini salah satu contoh tabel dari karakteristik studi yang kami gunakan berjumlah sejumlah 20. Mungkin bisa di next. Selanjutnya untuk pembahasan effect size, meta-analisis ini menggunakan random effects, menggunakan rata-rata Cohen sebesar 2,94 dengan confidence interval 90% di rentang 1,29 hingga 4,58. Kemudian untuk p-value-nya itu ada di bawah 0,01 sehingga H0-nya ditolak. Artinya intervensi self-regulated learning ini signifikan meningkatkan prestasi dibandingkan kontrol. Kemudian menurut pedoman Cohen, efek ini tergolong sangat besar. Artinya peserta yang menerima SRL memperoleh kenaikan prestasi yang jauh lebih tinggi. Namun lebarnya prediksi interval yaitu 7, min 76,8 sampai 13,5 menandakan bahwa efektivitas intervensi ini dapat sangat bervariasi di konteks-konteks yang baru, mulai dari merugikan hingga sangat menguntungkan, sehingga perlu penyesuaian berdasarkan karakteristik populasi sebelum digeneralisasi. Lanjut. Kemudian untuk heterogenitas, di sini untuk H0-nya semua studi dari berbagai satu efek true yang sama atau homogen, dan hal satunya adalah ada variasi true effect antar studi atau heterogen. Kalau di sini ada I-nya, I square-nya adalah 99%, artinya di atas 50%, dan p-value-nya juga 0, kurang dari 0,01 yang menandakan bahwa hampir seluruh variasi efek antar studi bukan kebetulan, melainkan dipicu perbedaan seperti jenjang pendidikan, durasi, intensitas SRL, dan jenis strategi. Maka diperlukan analisis modulator atau subgroup untuk mengurangi faktor-faktor penentu efektivitas. Selanjutnya untuk pembahasan bias publikasi, di sini ada funnel plot. Terlihat di funnel plot ini tampak asimetris dan banyak yang di luar dari kerucutnya. Kemudian untuk uji Eiger-nya, yaitu weighted regression-nya, p-value-nya juga didapatkan 0,08, artinya lebih rendah dari alpha. Dan juga untuk rank correlation juga 0,01, di bawah 0,01, artinya telah nol, artinya adanya asimetri pada penelitian ini, meta-analisis ini, mengindikasikan bias publikasi. Studi dengan hasil non-signifikan atau efek kecil kemungkinan kurang dilaporkan dalam meta-analisisnya. Lalu selanjutnya untuk diskusi, intervensi self-regulated learning atau SLL terbukti meningkatkan prestasi akademik secara signifikan dalam pembelajaran daring dan hybrid dengan ukuran efek sebesar OND sama dengan 2,94 sejalan dengan teori Zimmerman tahun 2002 tentang pentingnya regulasi mandiri, strategi seperti pelatihan metakognitif dan scaffolding teknologi efektif. Namun heterogenitas tinggi dengan menunjukkan I sama dengan 99,9% menunjukkan variasi efek dipengaruhi oleh faktor seperti jenis strategi, durasi intervensi, dan moda pembelajaran. Bias publikasi ditunjukkan oleh funnel plot asimetris dan uji Eiger. Mengindikasikan underreporting study dengan efek kecil sehingga estimasi efek mungkin terlalu optimis. Implikasinya, intervensi SLR perlu disesuaikan dengan konteks lokal, fokus pada strategi efektif, dan menggunakan pengukuran standar untuk hasil yang lebih konsisten. Peneliti juga harus melaporkan detail intervensi dan hasil negatif untuk mengurangi bias. Next.
Untuk kesimpulan, meta-analisis menunjukkan bahwa intervensi SRL secara signifikan meningkatkan prestasi akademik dalam pembelajaran daring maupun hybrid dengan efek rata-rata yang sangat besar, yaitu KOED sama dengan 2,94. Efektivitas intervensi masih bervariasi tergantung pada strategi yang digunakan, durasi jenjang pendidikan, dan konteks pembelajaran, sehingga perlu penyelesaian agar hasil optimal dapat dicapai. Hasil meta-analisis kami dapat dijadikan dasar bagi pendidik, pengembang kurikulum, dan pembuat kebijakan untuk mengadopsi serta mengembangkan strategi SRL yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu juga peningkatan kualitas pelaporan dan penelitian lanjutan sangat penting agar penerapan SRL dapat memberikan dampak yang lebih luas dan efektif bagi dunia pendidikan. Ya, baik demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Dan terima kasih. Sampai 2 menit.